Jadi untuk penghargaan tadi sepertinya cocok sih. Award dari netizen di Indonesia kepada Pak Fadlizon sebagai Tokoh paling nyinyir atau ternyinyir di Indonesia untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Grobogan Gokil, channel yang selalu menginformasikan tentang perpolitikan terkini di Indonesia. Nah, untuk berita terupdate kali ini yakni Cukup epic inilah. ada Fadlizon yang dinobatkan Mendapat award oleh netizen sebagai tokoh paling nyinyir. Wah, ini prestasi yang Luar biasa. luar ya? biasa dan tidak ada duanya sebagai anggota DPR selain Pak Fadlizon mendapatkan tokoh yang paling nyinyir di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Sobat Grobogan Gokil semuanya, mungkin Pak Fadlizon ini sudah tak asing lagi bagi kalian semua yang kami juga selalu membahas tentang Pak Fadlizon ini. Pak Fadlizon sering nyinyir, sering mengetweet atau berbicara, bahkan tidak segan-segan secara keras kepada mengkritik Presiden Jokowi. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi itu selalu dikritik oleh beliau. Bahkan waktu dikasih penghargaan bintang tanda jasa pun dia berhenti sebentar lalu menyinyir lagi. Dan itu salah satunya yang mungkin diingat oleh penonton Grobogan Gokil semuanya adalah negara Indonesia ini akan hancur kalau dipimpin Jokowi. Itu mungkin salah satu nyinyiran terfenomenal bagi Pak Fadlizon gitu loh ya. Dan lucunya lagi nih ya, mendapatkan award sebagai tokoh paling nyinyir. Iya. Fadlizon itu masih merasa sangat pede sekali. Kira-kira seperti ini tanggapannya. Saya sih tidak pernah merasa nyinyir. Tetapi sebagai wakil rakyat tentu kita harus menggunakan berbagai platform untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan platform media sosial itu. Karena pengguna internet kita kan luar biasa di atas 200 juta, kata Fadlizon. Menurutnya, nyinyiran biasanya identik dengan pernyataan yang sifatnya negatif dan cenderung tidak memiliki data. Dan yang disampaikannya adalah pernyataan berupa serapan dari aspirasi rakyat. Nyinyiran itu kelihatannya impact-nya jelek ya, kayak orang ngomong tapi nggak punya data. Saya selalu bicara dengan latar belakang data, fakta, dan tidak pernah terkait tanpa itu. Pasti ada dasarnya, kata Fadlizon. Ya. Sangat lucu sekali ya Fadlizon ya. Sangat lucu sekali. Bagaimana dia tidak dia katakan tadi tidak nyinyir, dan itu merupakan fakta yang terjadi di Indonesia ini. Dulu di acara stasiun TV juga pernah Fadlizon dipermalukan dengan debat dengan salah satu kader PDIP yang di zaman ini semuanya susah. Rakyat susah, apa susah, segala macam susah. Terus dibantah ke audien TV. Audien ditanya kan? Audien ditanya langsung, bagaimana para adik-adik mahasiswa, apakah hidup di zaman ini susah atau gampang? Gampang loh, itu kan merupakan sesuatu yang membodohi masyarakat, dan itu sesuatu pernyataan yang apalagi kalau tidak nyinyir kepada pemerintah sekarang ini. Dan lagi ya, Fadlizon tadi selalu mengatakan aspirasi dari masyarakat, berbicara dengan data dan fakta. Dia bukan hanya asal ngomong tanpa ada dasarnya. Menyebutkan seperti itu. Tapi tentu kita ingat kan ketika itu kasus Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait. Ketika itu sangat heboh sekali di berbagai media, disebutkan di framing seolah-olah ini pemerintahan Presiden Jokowi ini seperti pemerintahan yang otoriter,
arogan, membungkam semua yang berbicara bersebelahan dengan pemerintah. Iya. Dan Pak Fadlizon waktu itu bersama kroni-kroninya kan menarasikan bahwa menuntut harus diusut tuntas, pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini, penganiayaan terhadap seorang nenek ini ya. Dan ternyata setelah terbongkar semuanya bahwa itu oplas, Pak Fadlizon malah cuci tangan dan langsung saya juga dibohongi oleh Ratna Sarumpait. Itu kan merupakan tidak fakta, tidak crash. Harusnya kan sebagai cek data dulu ya. Sebagai DPR kan harus cek dan recheck data dulu di lapangan kejadian seperti apa. Baru memberikan statement. Setelah semua ramai-ramai memberikan statement, Ratna Sarumpait ngaku, baru semuanya kelabakan cuci tangan sendiri. Gila. Terus ditambah lagi ini gini ya. Pak Fadlizon itu dalam perharinya menggunakan Twitter itu kan ribuan tweet ya. Lah ini sudah melebihi kapasitas sebagai admin medsos ya. Admin medsos. Ini kalau sarannya saja nggak usah jadi anggota DPR, tapi admin media sosial saja kan lebih bagus ini kelihatannya. Seperti itu loh. Jadi untuk penghargaan tadi sepertinya cocok sih. Award dari netizen di Indonesia kepada Pak Fadlizon sebagai tokoh paling nyinyir atau ternyinyir di Indonesia untuk saat ini. Mungkin itu sangat cocok lah bagi kami untuk Pak Fadlizon. Memang kalau kita lihat ya, untuk para politisi yang istilahnya oposisi pemerintah, itu memang kerap mengkritik pemerintah. Cuma kapasitas dan intensitasnya kan memang tidak sesering Pak Fadlizon. Apa-apa dikomentarin, apa-apa dinyirin. Mungkin itu ya. Makanya itu sangat cocok award dari netizen tadi ya. Apakah kalian setuju? Tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih atas waktunya untuk video ini dan sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.